suasana hari raya Idul Fitri, maka yang paling afdal adalah pulanglah, jenguk orang tua. Sangat salah ketika pemahamannya begini. Hari raya pergi ke tempat-tempat liburan, pergi ke tempat-tempat wisata, padahal syurganya ada di kampung. Dia ingin mencari syurga dunia, padahal syurga yang sebenarnya adalah ada di kampungnya, yaitu berjumpa dengan mak dan ayahnya, meminta maaf kepada mak dan ayahnya. Maka bersyukurlah para pemirsa podcast Madu LC yang dirahmati Allah, bersyukurlah ketika mak dan ayah masih hidup, karena itu adalah jembatan atau pintu syurga. Maka jangan sia-siakan yang sudah meninggal mak dan ayahnya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan mak dan ayah kita. Allah jadikan kuburnya sebagai taman syurga baginya, dan Allah masukkan mereka ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Maka sempatkanlah untuk pulang kampung, bersilaturahim dengan adik-adik ayah, adik-adik mak, nyawa, pakcik, makcik, kerabat-kerabatnya yang dulu mungkin pernah bersamanya. Ini adalah bagian juga bagaimana kita membuat orang tua bahagia, bersilaturahim dengan keluarga. Jangan putus keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah, tentunya di media podcast Madu Literasi Club ya, Darul Ulum Banda Aceh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Tentu hari ini ya, hari kemenangan kita, Idul Fitri, tepatnya memang 1445 Hijriah ya Pak? Ya. Otomatis hari ini teman-teman lagi pada makan lontong ya, ada yang silaturahmi, ada yang pulka menjenguk orang tua. Tapi hal yang menarik sebenarnya di momentum Lebaran ini juga kita bakalan berbincang dengan narasumber tetap kita pastinya yang sudah sering di media podcast Madu LCTV bersama Bapak Dr. Juanda SEMM. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Tambah Bagaimana sehat. tambah sehat ya? Apa karena banyak kali makan lontong nih Pak? Pasca Ramadan, berkah Ramadan tambah sehat jadinya. Oke, berarti nggak tambah kurus ya Pak ya? Berarti Ramadan itu nggak bikin kurus? Mungkin lebih langsing tapi tambah sehat, Oh, karena gitu. berkah Ramadan itu nanti ada penjelasan lebih rincinya. Karena ketika kita berpuasa, sel-sel mati itu akan mengambil bagian makanan dari sel-sel yang hidup, sehingga akan terjadi permajaan. Maka orang yang berpuasa lebih muda, lebih ceria jadinya. Oke, tapi menarik juga, nggak apa-apa ya, kita random aja nih Pak ya. Oke. Tadi katanya kalau puasa itu ada mengangkat sel-sel mati gitu kan, tapi katanya juga ada orang sakit lambung nih, terus kalau puasa tambah sakit, bener nggak gitu atau mitos? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa Madu LCTV, kembali berjumpa dalam suasana yang bahagia pada hari ini, hari berlebaran Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Berbicara tentang orang yang sakit lambung berpuasa, tapi Rasulullah mengatakan, "Sumu tahsihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat." Dan penelitian para dokter menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu sehat. Mungkin yang selama ini terjadi adalah pola makan yang tidak tepat, tidak benar, berlebihan, tidak mengikuti anjuran dan sunnah dari Rasulullah. Mungkin hal-hal itu yang menyebabkan tidak baiknya metabolisme tubuh, sehingga mungkin sakit lambungnya tidak sembuh. Tapi yakinlah, insya Allah orang yang berpuasa pasti akan sehat. Oke. Amin ya, insya Allah itu memang kebaikan ya. Tentu setiap kebaikan yang Allah turunkan itu baik untuk manusia seluruh alam pastinya. Untuk orang-orang yang beriman ini yang kau puasa Pak ya. Tapi Pak, ini kita kan udah Lebaran nih Pak. Ini BDW Bapak Lebarannya kapan nih, Lebaran hari ini? Ikut Muhammadiyah atau ya, pemerintah Muhammadiyah ya? atau Kemendak nih? Iya, baik. Pemerintah. Iya, pada mayoritas semua yang kita yakini itu insya Allah benar. Namun sebagai warga negara yang baiklah tentunya ya. Allah mengatakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat dan patuh kepada pemimpin dan pada negara ya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita bersama-sama berjamaah untuk berhari raya. Maka hari rayanya adalah sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah, karena juga
berpuasa kemarin sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Berarti karena lebarannya pasti ada gapnya. Ada yang udah lebaran maksudnya, Ya, ada yang baru hari ini lebaran. Jadi ya, beda-beda pendapat ya. Tapi ini Pak, kita belum menentukan tema perbincangan ini. Tema kita sebenarnya teman-teman semuanya tentang karena momentum Idul Fitri tentu kita mengangkat topik ya, ikhlas dalam memaafkan. Ini persoal memaafkan ini kan sebagian orang itu berat ya, berat sekali sebagian orang. Mungkin dendamnya sudah ke lampau segunung ya, kayak Pak Haji mungkin ya. astagfirullah. Enggak ya Pak Haji? Eh, Oh enggak ada bercanda Pak Haji ya. Kan ntar lagi maaf-maafan nih Pak Iya, Haji. kita Bercanda. maaf-maafan kembali. Oke, nih ikhlas dalam memaafkan itu seperti apa sih Pak Haji? Baik, memaafkan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia. Allah saja yang pemilik seluruh alam dan isinya, arash dan sebagainya. Barang siapa ada hamba yang merasa dosanya sebesar lautan, ketika dia bermunajat mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah pasti akan Allah maafkan, kecuali dosa syirik. Apalah lagi kita manusia yang tidak ada apa-apanya, maka perbuatan yang mulia adalah memaafkan. Orang yang memaafkan itu lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Atau sebaliknya, orang yang meminta maaf juga baik ketika dia dengan ikhlas meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, ikhlas memaafkan adalah bagaimana kita memiliki niat yang baik dan hati yang tulus untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena juga tidak luput, kita sebagai manusia pasti ada kesalahan kepada orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik kita ingat maupun tidak ingat. Tapi yang pasti kita sebagai manusia yang banyak khilaf dan salah, pasti ada salah. Oleh karena itu sangat mulia pada momentum hari raya ini saling memaafkan, maka kita seperti kembali bersih putih sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan. Ketika 1 bulan Ramadan kita memohon ampun kepada Allah, mohon maaf segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah. Allah bagi Ramadan itu dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode maghfirah, ampunan Allah. Selanjutnya adalah periode kasih sayang Allah. Dan yang ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Setelah periode itu semua kita lalui, tiba waktunya di hari 1 Syawal, maka kita saling bermaaf-maafan dengan sesama muslim, dengan sesama saudara. Alangkah indahnya ketika dosa kepada Allah telah diampuni, ketika salah dan dosa kepada manusia telah diampuni, maka kalaulah seseorang itu meninggal di hari setelah 1 Syawal, InsyaAllah segala dosa dan kesalahannya telah Allah ampunkan. Mudah-mudahan dengan manusia juga telah dimaafkan, maka insyaAllah takwa dan jannah, syurga mudah-mudahan menanti orang tersebut. Amin ya Robbal Alamin. Yang banyak-banyak ya melakukan dosa, kesalahan ya, hablum minan nasnya kan Pak kan? Ya. Segera minta maaf. Tapi kan Pak, ini kita ada fenomena sosial yang memang gapnya terlalu senjang nih Pak. Misalkan kalau kita zaman-zaman dahulu, kalau lebaran, kalau di kampung ya, nggak tahu mungkin di kampung Pak Haji seperti apa, Mina nggak tahu. Cuman kalau di kampung Mina tuh dulu tuh waktu SMP kita sering ke rumah-rumah orang lah, satu kampung gitu kan, salaman, minta maaf. Tapi kayak sekarang pada mager di rumah itu fenomena seperti apa itu ya? Benar. Kenapa ya? Ini tentu pergeseran nilai sosial di masyarakat ya. Dulu ketika kita kecil, kita diajarkan setelah solat Aid itu bersama orang tua, berangkat bersama-sama. Selanjutnya minta maaf kepada orang tua, bersilaturahim dengan seluruh keluarga, mengunjungi kerabat, nenek, kakek, bahkan mendatangi orang tua kita yang sudah meninggal mungkin, berziarah kubur ya. Ini adalah suasana yang menunjukkan keindahan bersyawal, satu Syawal berhari raya. Mungkin karena pergeseran nilai lah di masyarakat, di mana kita tidak lagi berkunjung ke teman, saudara, tetangga, guru, bahkan guru ngaji, dan banyak orang yang mengunjungi tempat-tempat hiburan ya. Ini adalah pergeseran nilai. Namun marilah dengan momentum suasana hari raya ini kita terus membudayakan itu, bersilaturahim kepada kerabat, orang tua, mak, ayah, kakek, nenek dan sebagainya, saudara, mak, cik, pak, cik, yahwa, nyakwa.
Ini adalah momentum yang perlu kita budayakan terus, karena salah satu yang juga dialami oleh anak-anak sekarang, mereka tidak begitu mengenal saudaranya, sepupunya, dikarenakan mungkin orang tuanya tidak membawa. Suatu fenomena yang luar biasa ketika kita kecil dulu, kita dibawa oleh orang tua kita kemana-mana ketika berlebaran, sehingga dengan sepupu, dengan saudara, bahkan saudara jauh juga kenal. Ini adalah mungkin momentum untuk kembali merevitalisasi silaturahim di antara saudara dan keluarga. Oke, wih, menarik ya, pemirsa Madu LCTV. Tapi masalah maaf memaafkan ini nih Pak Haji, karena apalagi maaf memaafkan itu lebih sakral kan. Kalau misalnya padahal kalau kita bilang memaafkan ya setiap hari ya kan, harusnya kan Pak Haji, kalau ketika kita merasa ada salah kita minta maaf. Tapi kenapa di Idul Fitri itu menjadi momentum, seolah-olah ntar deh kalau misalnya kan aku banyak salah, ntar waktu lebaran ya minta maaf gitu. Oh iya, baik. Sebenarnya tidak ada waktu tertentu untuk meminta maaf. Ketika kita merasa bersalah kepada seseorang, maka bersegeralah, karena berbicara umur, kita tak tahu kapan akan kita kembali kepada Allah. Maka sangat sayang apabila ada orang yang meninggal namun segala dosa dan kesalahannya kepada sama manusia belum saling memaafkan. Makanya ketika seseorang meninggal, Tengku atau Pak Imam itu di kampung menanyakan, apakah Bapak Ibu sudah memaafkan jenazah ini? Kita menjawab semua sudah. Apakah semua kesalahannya sudah diikhlaskan dan dimaafkan, serta hutang-hutangnya diikhlaskan, atau kalaupun tidak nanti dibicarakan dengan keluarga. Ini adalah momentum di mana siapapun yang meninggal itu sangat berharap setelah dimaafkan oleh orang-orang yang lain. Namun momen Ramadan ini kenapa menjadi hal yang dikatakan tadi nanti tunggu Ramadan, tunggu hari raya sajalah, Idul Fitri. Karena pada hari raya Idul Fitri ini semua orang bergembira, semua orang merasa bahagia, senang, telah menjadi pemenang dalam ujian Ramadan, dan tidak ada hati yang merasa sakit atau tidak ada hati yang merasa dizalimi lagi. Maka ketika ada orang yang memaafkan, sebesar apapun salah, insya Allah pasti akan terbuka pintu hatinya, pintu maafnya. Maka kembali seperti tadi, bukan momentum Lebaran ya, bukan momentum hari raya untuk bermaaf-maafan, tapi suasana ini menjadi sejuk dan hangat ketika yang jauh datang pulang kampung bertemu dengan sanak famili keluarga, dan insya Allah ketika hari raya maka pasti akan dimaafkan. Oke. Tapi menariknya Pak Haji, ini kan pengalaman juga nih ketika sholat Idul Fitri gitu kan. Jadi ketika habis sholat ada yang salaman, terus atau kita salaman terus dibilang, ih nggak afdol tuh salamnya, harusnya kalau udah menikah ke suami dulu atau ke orang tua. Itu seperti apa sih sebenarnya? Oh iya. Kan ada orang habis balik langsung salaman. Keutamaan memaafkan itu pada saat Idul Fitri itu ke siapa dulu gitu? Baik. Itu hanya culture, adat, atau memang seperti apa? Ya, tak terlepas dari bagaimana kebiasaan sosial di masyarakat atau yang kita namakan dengan culture tadi. Ketika kita selesai salat Aid di lapangan berjumpa dengan salah seorang atau beberapa yang lain, maka kan kita saling bermaafan di situ. Tidak tepat bila nanti ya saya pulang dulu jumpa suami, dan itu juga tidak tepat. Maka momen itu mungkin langka ya untuk kita bisa berjumpa di pelaksanaan salat Id. Maka ya silahkan saja untuk saling berjabat tangan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bahkan dengan lingkungan masyarakat yang mungkin kita tidak tahu. Contoh sederhana, ketika kita bakar sampah di rumah kita, asapnya itu menuju ke rumah tetangga, bahkan ke tetangga yang jauh mungkin. Tanpa kita sadari mungkin beliau sangat sensitif dengan asap sampah kita, terganggu. Oleh karena itu di momen itulah yang mungkin kita tidak sadari bahwa kita salah kepada beliau, maka memaafkan. Dan siapakah yang lebih utama? Maka Rasulullah tentu mengajarkan yang pertama adalah bagi yang sudah bersuami kepada suamilah, bagi seorang istri kepada suami. Karena ketika seorang wanita menikah itu, maka seluruh tanggung jawab yang dulu diletakkan di pundak ayahnya, maka ketika dia sudah bersuami, maka tanggung jawab itu diletakkan ke pundak suaminya. Maka lebih afdal istri meminta maaf kepada suami. Selanjutnya anak-anak bersilaturahim meminta maaf kepada orang tua, makcik, pakcik, karib kerabat, tetangga, handai tolan dan jiran. Tentu
itulah merupakan urutan, tapi tidak mesti demikian. Siapa yang segera berjumpa maka lebih afdal untuk saling memaafkan. Oke, idealnya seperti itu ya, Ya, Pak Haji ya. Tapi kita ikhlas dalam memaafkan. Tapi kan ada juga nih Pak Haji ya, maksudnya momentum Lebaran itu sudah memaafkan secara lisan, nggak tahu secara hati kan. Siapa tahu kita hati yang paling dalam kan cuma Allah yang tahu. Nah, tapi makna daripada ikhlas dalam memakan, berarti kan banyak masih yang belum ikhlas karena memang setelah Lebaran belum juga habis makan lontong, terjadi konflik lagi. Nah, itu seperti apa? baik. Sebenarnya hakikat ikhlas dalam memaafkan itu seperti apa nih Pak Haji? Baik. Analogi ikhlas memaafkan adalah bayangkan ketika nanti kita di yaumil mahsyar berjumpa dengan orang yang kita zalimi atau kita yang dizalimi oleh orang lain. Pada saat itu kita sangat berharap maaf dari orang lain, namun orang lain itu tidak memaafkan. Yang kita butuhkan pada saat itu adalah bukanlah lagi uang, bukanlah lagi harta benda, tapi kemaafan dan amal yang banyak. Tapi ketika momen itu tiba, tentu tak ada yang bisa saling memberi amal, semua nafsi-nafsi. Bayangkan kalau itu terjadi nanti di suatu masa. Berikutnya juga ketika berbicara ajal, kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu akan tiba. Maka ketika masih hati ini menyimpan dendam, menyimpan rasa tak ikhlas memaafkan, bayangkan kalau nanti mati. Siapa tahu keluar dari kegiatan podcast ini meninggal, mati. Saya juga mau minta maaf nih sama Bu Mina. Udah dimaafkan buat Pak Haji ya. Nggak ada salah Pak Haji. Mina yang banyak salah nih Pak Haji. Taqabbalallahu minna wa minkum. Habis Pak Haji suka bikin kesel sih. Bercanda Pak Haji. Jadi bayangkanlah kalau tiba-tiba waktu datang itu tak pernah kita rencanakan, tak pernah kita tahu, tiba-tiba Allah panggil kembali. Sangatlah disayangkan orang yang matinya belum memaafkan orang lain, matinya itu meninggalnya belum dimaafkan orang lain. Tentu sangatlah orang-orang itu yang keadaan yang menyesal. Karena dalam sebuah peristiwa ada seorang sahabat yang pada suatu hari Rasulullah mengatakan yang bersangkutan itu sudah dijamin masuk surga. Maka para sahabat ini terheran-heran kenapa si pemuda ini yang tidak begitu taat ibadahnya, yang tak begitu terkenal namanya, tapi Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang telah dijamin masuk surga. Maka para sahabat ini mencari tahu apa yang dilakukan, amalan apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Maka dilihat biasa saja, tak ada yang berlebihan, bangun tahajudnya pun juga tak banyak rakaat solatnya, yang dilakukan juga seperti biasa. Sehingga keheranan ini membuat bertanyalah para sahabat kepada pemuda ini, wahai pemuda, apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah orang yang dijamin masuk surga. Si pemuda ini menjawab bahwa tak ada amalan khusus yang dia kerjakan, namun ada sebuah hal yang setiap malam ia lakukan adalah sebelum tidur, aku memaafkan kesalahan orang-orang lain yang ada padaku. Jadi dia maafkan semua salah orang lain yang merasa berbuat salah kepadanya, dan dia juga tak merasa atau tak berfikir bahwa orang-orang itu jahat dan berbuat tak baik kepada dia. Dia maafkan semuanya. Maka inilah hal yang paling penting bagi kita juga mengikuti, maafkan segala salah orang lain yang mungkin pernah melukai kita. Maka insya-Allah ini adalah perkara yang perlu dicontoh. Tak perlu harus menunggu 1 Syawal. Setiap kita tidur malam, maka niatkanlah maafkan kesalahan orang lain yang pernah dilakukan ke kita. Apapun sebenarnya tingkat kesalahannya Pak Haji ya, karena kan kalau dari ragam cerita nih Pak Haji kan ada yang memang kayaknya nggak mungkin aku bisa memaafkan gitu kan, kesalahannya itu fatal kali gitu, maksudnya buat sakit hati itu kayak mungkin seperti apa, ini kasus orang nih Pak Haji, itu seperti apa, apakah memang ada kadarnya gitu? Baik. Tak ada ukuran tertentu untuk bisa memaafkan atau tidak memaafkan. Nggak ada ukuran ya. Walaupun sesadis apa, mungkin contoh. Misalnya si Pulan udah pernah bunuh keluarganya. Baik. Nah itu gimana tuh Pak Haji? Itu kan Baik. sesuatu yang kayak ujian tuh terlalu berat ya gitu. Ya, baik. Tentu tidak terlepas dari kita hidup bernegara dan hidup ada hubungan hablum minallah, ada hubungan hablum minan nas. Secara bernegara tentu yang melakukan kejahatan akan dihukum oleh negara. Misalkan tadi contoh si A membunuh si B dan keluarganya tidak terima, maka kan tentu akan ada putusan pengadilan yang akan membuat si
A tersebut dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah si A yang bersangkutan menjalani hukuman, maka secara aturan negara kan dia sudah terbebas ini. Tapi secara aturan keagamaan, bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang memaafkan. Dan ada sebuah peristiwa, kalau saya tidak salah di Amerika atau di benua Eropa, terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya baca di media bahwa ada seorang ibu yang memaafkan seseorang yang membunuh anaknya ketika penembakan di luar negeri, dan dia memaafkan orang tersebut. Maka si pemuda pelaku pembunuhan itu betul-betul merasa bersalah, merasa menyesal, dan itu adalah betul-betul membuat dia menjadi orang yang menarik kepada Islam. Bagaimana Islam ini membentuk karakter sehingga si ibu ini memaafkan pemuda yang membunuh anaknya tadi, dan dia menjadi saudara kita, masuk Islam. Ini adalah hikmah yang luar biasa ketika memaafkan itu kita berikan kepada orang lain karena Allah, niatkan karena Allah, maka insya Allah mungkin itulah hikmah, itulah hidayah bagi yang bersangkutan sehingga betul-betul dia masuk ke dalam hati dan menjadi saudara kita. Apapun ya, terlepas apapun kasusnya itu Pak Haji ya. Memang memaafkan itu susah, tapi bisa dilatih Pak Haji ya. Ya, saya ingin sedikit bercerita. Kan memaafkan juga harus ada ilmunya nih Pak Haji. Oh ya, sebelum menuju ke ilmu maafkan, Iya, benar. saya ingin sedikit cerita peristiwa ketika masa Rasulullah. Ada seorang kafir Quraisy yang ingin sekali membunuh Rasulullah, dan dia membawa pedang sambil menaiki kuda. Dilihat dari jauh Rasulullah sedang berteduh di sebuah pohon, maka dipacu kudanya dengan kencang, dan ketika dia turun dan hendak membunuh atau menghempaskan pedangnya kepada leher Rasulullah, maka dia mengatakan, Muhammad, kali ini tibalah waktunya, aku bisa akan membunuhmu, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan jawaban yang sangat tegas dan penuh keimanan, akhlak yang mulia, maka Rasulullah mengatakan, Allah yang akan menolongku. Tiba-tiba terjatuhlah pedang yang dipegang oleh pemuda kafir Quraisy tadi, karena mendengar ucapan yang luar biasa, Allah yang akan menolongku, dari Rasulullah Muhammad SAW, jatuhlah pedangnya. Maka pedang itu diambil oleh Rasulullah dan dibalikkan posisi. Hai pemuda, hari ini, saat ini pedang sudah di tanganku. Kalaulah hari ini dan saat ini aku tebas lehermu, siapa yang akan membantumu? Siapa yang akan menolongmu? Pertanyaan yang sama. Maka si pemuda tadi mengatakan, ya Muhammad, tak ada yang bisa menolongku kecuali engkau maafkan aku. Maka begitulah akhlak mulia Rasulullah, dan Rasulullah memaafkan yang bersangkutan. Begitulah luar biasa antusias pemuda tadi, dan hari ini aku mengucapkan syahadat di hadapanmu ya Rasulullah. Maka begitulah akhlak mulia Rasulullah. Kisah yang lain, ada seorang kafir Quraisy yang setiap hari ketika Rasulullah pergi ke masjid, dia menunggu di atas rumahnya, dia kencingi Rasulullah, dilemparkan kotoran, dia kencingi, dia ludahi. Ibarat pagi itu kan kita ludahnya banyak itu, bau mulutnya luar biasa ya. Dia siapkan ludah itu, diludah kepada Rasulullah. Dan pada suatu hari ketika Rasulullah berjalan di bawah rumah tersebut, maka Rasulullah tak mendapatkan lagi suasana dilempar dengan kotoran unta, diludahi. Kemana langganan saya? Kata Rasulullah, maksudnya langganan saya adalah yang setiap hari melempar, yang setiap hari meludahi. Ternyata ketika selesai pulang solat, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Ternyata si fulan sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah bergegas pulang meminta Aisyah istrinya untuk menyiapkan sedikit bekal, dan Rasulullah menjenguk orang yang menzalimi beliau tadi, meludahi, mengencingi. Dan ketika pintu rumah diketuk, tok tok tok, ada orang di dalam. Saya di dalam sedang sakit, siapa di luar? Saya Muhammad. Maka gemetarlah si laki-laki tadi. Bayangkan selama ini ada orang yang dizalimi, yang dikasari, yang diludahi, yang dikencingi, tiba-tiba datang. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama datang menjenguk. Ini adalah akhlak yang paling mulia, bagaimana Rasulullah memaafkan kesalahan orang lain. Maka begitulah kita. Oleh karena itu, saya katakan tadi, tak ada standar, tak ada ukuran bisa dimaafkan atau tidak dimaafkan. Maka
Jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan, insya-Allah sebesar apapun kesalahan orang, maka mudah maafkanlah Ya, insya-Allah. sebesar apapun ujian dalam hidup kita, tentu ujian Nabi Muhammad lebih berat ya, sudah mendahulunya Betul, semuanya, Pak betul. Haji ya. Ya, Dan itulah menjadi suri tauladan agar kita juga merefleksi bahwa setiap apapun yang memang kita alami ya dalam kehidupan sosial, berkeluarga dan sebagainya, kita harus panutannya kepada Nabi Muhammad SAW ya kan Pak Haji ya. iya Terus betul. Pak Haji ini menarik ya, mungkin sebagai terakhir ini Pak Haji karena waktu terbatas, kan ini momentum Idul Fitri ya Pak Haji ya. Terus kan ada nih keluarga ibunya tinggal sendiri, misalnya anaknya banyak, tapi satu pun nggak ada pulang. Mungkin tidak terketuk pintu hati daripada anak-anaknya, padahal mungkin belum punya kemampuan. Itu seperti apa nih Pak Haji? Baik, di akhir Ramadan pernah peristiwa Rasulullah menaiki mimbar. Kebetulan anak mimbar tangga Rasulullah itu ada 3. Dan seketika Jibril datang. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku akan berdoa, maka engkau aminkan. Apa doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Jibril berdoa yang pertama adalah celakalah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan sampai akhir namun dosanya tak diampunkan Allah. Maka ini termasuk orang yang celaka. Yang kedua, doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, celakalah orang-orang yang mendapati kedua mak dan ayahnya masih hidup, namun itu tak membuat dia masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Maka celaka. Mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi itu tak membuat dia masuk ke syurganya Allah Ta'ala, maka celaka orang tersebut. Dan yang ketiga, celakalah orang-orang yang ketika nama Muhammad SAW disebutkan, namun pelit lidahnya, tak mau basah mulutnya untuk bersalawat kepada Muhammad Rasulullah SAW. Maka itu termasuk orang-orang yang celaka. Ketika kita mendapati ada orang tua kita masih dan suasana hari raya Idul Fitri, maka yang paling afdal adalah pulanglah, jenguk orang tua. Sangat salah ketika pemahamannya begini. Hari raya pergi ke tempat-tempat liburan, pergi ke tempat-tempat wisata, padahal syurganya ada di kampung. Dia ingin mencari syurga dunia, padahal syurga yang sebenarnya adalah ada di kampungnya, yaitu berjumpa dengan mak dan ayahnya, meminta maaf kepada mak dan ayahnya. Maka bersyukurlah para pemirsa podcast Madu LC yang dirahmati Allah, bersyukurlah ketika mak dan ayah masih hidup, karena itu adalah jembatan atau pintu syurga. Maka jangan sia-siakan yang sudah meninggal mak dan ayahnya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan mak dan ayah kita. Allah jadikan kuburnya sebagai taman syurga baginya, dan Allah masukkan mereka ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Maka sempatkanlah untuk pulang kampung, bersilaturahim dengan adik-adik ayah, adik-adik mak, nyawa, pakcik, makcik, kerabat-kerabatnya yang dulu mungkin pernah bersamanya. Ini adalah bagian juga bagaimana kita membuat orang tua bahagia, bersilaturahim dengan keluarga. Jangan putus keluarga, jangan putus persaudaraan dengan karib kerabat, terutama teman-teman mereka. Dan usahakan juga berziarah kepada kuburnya, lihat bagaimana keadaan kuburnya, jangan sampai tak terurus ya. Bahagianya kita nanti ketika mati, ketika kita meninggal juga anak kita datang ke kuburan kita untuk membersihkan, menziarahi kubur. Karena menziarahi kubur ini adalah juga sunnah Rasulullah kerjakan untuk melihat bagaimana keadaan kubur. Dan ini adalah pelajaran yang luar biasa, karena suatu saat nanti kita akan seperti itu juga. Berbicara kullu nafsin za'iqatil maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Persoalannya adalah siapa yang duluan saja. Tapi yang pasti kita semua akan mati. Maka berziarahlah bagi yang sudah meninggal mak dan ayahnya. Mudah-mudahan itu juga bagian dari keberkahan yang akan kita dapatkan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Baik pemirsa PTM, baik pemirsa Madu LCTV. Menarik ya pembahasan hari ini tentang bagaimana kita ikhlas dalam memaafkan, dan Pak Haji sudah memberikan banyak wawasan kepada kita. Semoga di hari raya Idul Fitri ini membersihkan hati kita, kemudian kita bisa saling memaafkan,
dan juga ini momentum yang sangat sakral untuk kita dimanapun, karena memang banyak jalan katanya, banyak derita, banyak pertemanan katanya, banyak dosa. Maka hari inilah momentum yang tepat untuk kita saling maaf memaafkan. Mungkin Pak Haji ada closing statement, silakan Pak. Oh ya, baik. Pemirsa Madu LC yang dirahmati Allah dan Bu Mina yang kami muliakan, pada momentum ini nanti kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin. Pada momentum ini mari kita saling bermaaf-maafan karena sebulan kita telah bermunajat, beribadah dan memohon ampun kepada Allah. Periode maghfirah, periode rahmah dan periode itkum minan nar telah kita lalui. InsyaAllah hablum minallah sudah Allah maafkan. Selanjutnya momentum untuk saling memaafkan di antara sama manusia, hablum minan nas juga kita sudah lakukan. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bertakwa dan bersih putih seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin, ya Dan Rabbal kalaupun meninggal, insyaAllah mudah-mudahan jannah, syurganya Allah menunggu kita. Pada kesempatan kali ini nanti kita sama-sama mengucapkan taqabbalallah ya, sehingga menutup sesi di bulan Ramadan dan Syawal ini menjadi hamba-hamba yang optimis, semakin baik di kemudian hari dan menjadi orang-orang yang telah putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Baik, dalam momentum ini kami dari seluruh kru media podcast Madu LC TV mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, buat sedih aja. Terbawa suasana ini. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah.